kami. Tuhan mau menjamah setiap kami. Tuhan mau melawat setiap kami. Inilah kenyataan kami kepada-Mu, Bapa. Jadikan kami bejana. Jadikan kami alat-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman bagi kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, Tuhan. Kinatakan ya Allah. Inaralam alamana uralawan ya Allah. Terima kasih. Nanti Bapak Yon pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kinatakan ya Allah. Tuhan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang senantiasa mengasihi dan menyayangi kami, Allah yang tepat mengasihi kami ya Bapa dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan setiap kami yang membuka hati kami Tuhan, boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau mengasihi kami semua ya Bapa. Amin. Tangan-Mu senantiasa terbuka untuk menolong kami ya Bapa. Tangan-Mu senantiasa terbuka untuk menopang kami ya Bapa. Haleluya. Apapun yang kami bawa pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau bersedia memberikan pertolongan bagi kami ya Bapa. Amin. Apapun yang kami perlukan dan kami butuhkan ya Tuhan, ketika hidup kami senantiasa taat kepada-Mu, ketika hati kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa, apapun yang kami minta Tuhan, Engkau pasti memberikannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Kau Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah ya Bapa, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kau tetap mengasihi kami ya Bapa, umat-umat tebusan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menolong kami. Dalam kami memuji besarkan nama-Mu dan menyembah Kau ya Bapa. Kau urapi hamba-Mu ini lebih lagi ya. Haleluya. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau ajarkan kami untuk kami tetap sungguh-sungguh ya Tuhan dalam mengiring Kau ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, ajarkan kami tetap ya Tuhan, kami setia dan taat kepada-Mu ya Bapa. Ya kasih-Mu ya Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami ya Tuhan siap menerima berkat yang terindah dalam kehidupan kami, yaitu berkat firman Bapa. Mari ya Tuhan, sebelum kami menerima berkat firman-Mu, kami berdoa khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat dan darah-Mu, kuasai dan sucikan hati pikiran rasa-Mu dengan darah-Mu yang kudus, dan terlebih penuhi dan kuasai hamba-Mu dengan hikmat akal budi daripada-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang memakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat firman bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hingga apapun yang disampaikan oleh Haleluya. adalah kebenaran firman-Mu. Amin. Dapat menguatkan kami, dapat memulihkan kami dan mengubahkan setiap Haleluya kami. dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kau urapi juga setiap kami yang menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Penuhi kami dengan hikmat akal budi daripada-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengerti firman yang kami terima pada pagi hari ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Sucikan ruang ini dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya. Kalau jati setan apapun yang berusaha mengganggu berkat firman Tuhan, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Berfirmanlah bagi kami, kami siap menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Tuhan Yesus itu begitu baik dan terlalu baik bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam pujian tadi yang kedua kalau nggak salah, di sana ada kata-kata hanya Engkau alasan untuk kami hidup, yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Ya, kata-katanya
hanya Tuhanlah yang menjadi alasan bagi kita hidup, yaitu untuk menyenangkan Tuhan. Benar saudara kasihan Tuhan, ya. Orang di luar sana, anak-anak Tuhan yang masih di luar sana juga saudara, pasti kalau mereka merenungkan hidup ini akan keluar kata-kata ini. Benar, itu dari hati kita. Apa yang saudara dan saya ucapkan itu benar dari hati kita. Karena kita tahu sudah kasih dalam Tuhan, hanya Dia alasan kita hidup saat ini. Kalau kita masih ada dengan segala sesuatu yang kita sudah lalui, terlebih demi saat ini Tuhan luaskan kepada kita. Kalau kita masih hidup itu karena Dia. Dan kita tidak dapat membalas apapun selain hanya bisa menyenangkan Tuhan. Nah, itulah yang pengarang lagu ini saudara, dia renungkan semuanya. Dia katakan, dan itu mewakili kita. Sudah kasih dalam Tuhan, kalau saya hidup sampai saat ini hanya satu alasan, untuk menyenangkan Tuhan. Benar saudara kasih dalam Tuhan, ya. Saya yakin apa yang saudara katakan itu dari hati saudara. Sudah kasih. Begitu juga orang-orang anak Tuhan yang masih di luar sana, yang tidak ibadah, sama saudara. Ya. Cuma pertanyaannya, kenapa? Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Saya melihat dalam diri saya, kenapa kok pikiran saya, perasaan saya seringkali menyakiti hati Tuhan. Nah, ini sudah kasih dalam Tuhan. Yang saya ingin sampaikan ada hubungan dengan firman Tuhan yang sampaikan saat ini, yaitu saudara, kita lupa. Kita punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, tapi ada satu hal kita lupa saudara. Ada kuasa lain yang berusaha menghambat kita anak-anak Tuhan, orang percaya, sehingga kita tidak mau menyenangkan Tuhan. Bukan tidak bisa. Sudah kasih Tuhan, semua orang bisa menyenangkan Tuhan, cuma mereka tidak mau. Saudara, nanti saudara lihat sendiri, atau lihat aja dalam diri kita. Saudara kasih Tuhan, ada satu kuasa yang berusaha demikian rupa, sudah kasih Tuhan, untuk membuat kita tidak mau. Bukan tidak bisa, semua manusia bisa menyenangkan Tuhan. Kalau kita lihat firman Allah, apa sih yang nggak bisa manusia lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Menyenangkan Tuhan caranya gimana? Melakukan firman, itu saja sih. Apa sih firman Tuhan yang minta kepada kita yang tidak bisa kita lakukan? Yang paling berat saja, Ayub, Abraham diminta anaknya satu-satunya. Ayub seluruh hartanya, anak-anaknya ludes. Tapi kita lihat sudah, Allah sendiri berkata dalam kitab Ayub, sekalipun Ayub alami itu, tidak ada kata-kata yang menyakiti Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa. Abraham diminta anaknya satu-satunya, dia lakukan. Itu yang paling berat sudah, yang kalau saya renungkan. Mereka bisa lakukan, apalagi kita. Sudah kasih Tuhan hal-hal yang sepele, mengampuni, mengasihi sesama, berdoa buat sesama. Sudah kasih Tuhan. Nah, ini yang kita lupa, ada satu kuasa. Sudah kasih Tuhan, yang firman Allah katakan, kuasa inilah yang menguasai dunia ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Ayat ini sering sekali, karena ingin mengingatkan, dunia ini dalam tangan si jahat, si iblis. Ini saudara, inilah si iblis ini. Saudara, iblis itu adalah, tadinya dia, kalau saudara bisa melihat kisahnya dan Yesaya, dia adalah penghulu malaikat Tuhan yang di surga, yang senantiasa memimpin malaikat-malaikat Tuhan memuji, memuliakan Tuhan. Cuma satu saat
Dia tidak puas. Ya. Dia ingin melebihi Allah sampai dia berkata dalam dirinya, dia berpikir, aku akan meninggikan diriku, menempatkan diriku di atas lebih dari Allah. Pada saat itu saja saudara, dia tidak tahu Allah yang menciptakan dia, Allah campakkan dia. Nah, dia menjadi iblis. Dia bawa ke malaikat-malaikat yang lain. Nah, ini sudah kasih dalam Tuhan. Kuasa inilah yang menguasai dunia, dan dia gunakan. Nah, namanya iblis, dikatakan firman Allah katakan dia menguasai dunia ini dalam tangan si jahat, dalam tangan si iblis. Jadi seringkali saya suka katakan iblis dapat menggunakan apa saja, sehingga membuat kita dari hati kita ingin menyenangkan Tuhan, ingin melakukan firman Allah, ingin berbuat untuk Tuhan, ingin beribadah. Itu ada dalam diri kita. Cuma itu sudah ada kuasa lain yang menguasai dunia ini, yang dia dapat gunakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia bisa gunakan usaha kita, dia bisa gunakan istri suami kita, dia bisa gunakan orang tua anak-anak kita, dia bisa gunakan teman-teman kita, dia bisa gunakan pemerintah dan lain-lain, kuasa-kuasa yang lain. Coba saudara, seperti sekarang dengan pandemi yang ada, sudah kasih Tuhan, sehingga kita yang tadinya bergairah ingin menyenangkan Tuhan dengan pandemi yang ada, saudara, terlintas dalam pikiran kita. Sudah kasih Tuhan, itu yang membuat kita tidak bisa menyenangkan. Kenapa mereka tidak bisa mendatang beribadah? Nah, itu saudara tempat sendiri saja. Sudah kasih Tuhan, ada pikiran-pikiran semua diluaskan oleh iblis. Dia gunakan situasi yang ada. Nah, itu sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi mari sudah kasih dalam Tuhan. Sadari hal ini, sudah kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua, sudah kasih dalam Tuhan, ayat 9 sampai 11. Yang saya mau tekankan ayat 11-nya. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai 11. Coba saya undang kita berdiri bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara simak baik-baik firman Tuhan ini, dan biar Roh Allah lebih banyak berbicara kepada kita pagi hari ini melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata begini. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Haleluya, silakan. Ini firman Tuhan yang ayat 11-nya, saudara. Ya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 27, firman Allah ingatkan, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus katakan, iblis itu pembunuh, iblis itu pendusta. Sudah kasih, dialah sumber segala kejahatan. Nah, itu coba baca ayat-ayat ini sudah nanti. Yohanes 8 ayat 4, Efesus 4 ayat 7, dan tadi 2 Korintus 2 ayatnya yang 11. Sudah kasih Tuhan. Firman Allah ingatkan, jangan sampai iblis ambil keuntungan dari kita. Sudah kasih dalam Tuhan.
Iblis, setan itu walaupun dia punya kuasa, dia tidak bisa menyakiti Allah. Ya, sama Tuhan Yesus saja tatkala Tuhan mau mengusir setan iblis yang menguasai seorang anak, sudah kasih lawan Tuhan. Iblis berkata, mereka gemetar dan mereka, ada urusan apa engkau dengan kami? Katanya. Ini iblis berkata, sudah kasih kepada Tuhan, ada urusan apa engkau dengan kami? Waktunya belum tiba. Jadi waktunya mereka sudah kasih, rupanya ada waktu iblis ini akan dicampakkan ke dalam neraka, sehingga mereka berkata, waktunya belum tiba. Jadi belum saatnya kita dicampakkan dalam neraka. Iblis gemetar. Jadi saya mau tekan dari ayat ini, firman Tuhan ini mau menyatakan iblis tidak bisa menyakiti hati Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sudah kasih lawan Tuhan, karena dia tidak bisa menyakiti hati Allah, karena dia padahal di dalam dirinya ingin menyakiti Tuhan, karena Tuhan yang campakkan dia dari sorga jadi iblis. Oh, dia pengen balas dendam, pengen menyakiti hati Allah. Cuma karena dia tidak bisa menyakiti hati Allah, dia gunakan siapa? Dia gunakan manusia. Dia gunakan saudara dan saya. Dia gunakan pendeta-pendeta. Dengan cara apa? Kuasa yang ada di dalam tangannya. Dia gunakan apa yang ada di dunia ini. Sudah kasih laporan. Kita lihat. Hamba Tuhan saja bisa selingkuh. Sudah kasih laporan. Daud saja yang luar biasa sudah kasih dalam Tuhan, ya. Tatkala dia melihat dia sedang ada di istana, matanya beredar-edar, iblis gunakan. Dia melihat seorang wanita, akhirnya sudah katanya dia tertarik. Uria dia suruh masuk pergi berperang, akhirnya mati. Daud ambil istrinya, dosa. Iblis gunakan itu, sudah. Ya, dengan mata Daud bisa melihat. Dia tidak bisa menyakiti hati Allah, tapi dia bisa menggunakan orang yang dikasihi oleh Allah untuk menyakiti hati Allah. Dalam hal ini Daud, dalam hal ini saudara dan saya. Coba renungkan. Sekali lagi tanamkan. Iblis tidak bisa menyakiti Tuhan, tetapi iblis bisa memakai saudara dan saya untuk menyakiti Tuhan. Tanamkan itu. Itu sebab firman Allah katakan, jangan berikan kesempatan sama iblis. Dalam Efesus 4 ayat 7. Pagi hari ini firman Allah datang. Iblis mau ambil keuntungan dari kita. Tanamkan ini sekarang. Keuntungan apa? Umpama saja saya ambil dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Kalau saudara baca perikop dari ayat yang kita baca tadi, saudara, perikopnya itu yaitu harus diampuni orang yang bersalah. Doakan dari si Paulus katakan, ampuni. Kalau kamu mengampuni, aku juga mengampuni mereka. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, kita gimana coba saudara? Apa sudah mengampuni? Kalau ditanya sudah angkat tangan, sudah kasih dalam Tuhan. Tapi sebenarnya kalau saudara masih benci dengan seseorang, kesel dengan seseorang, itu namanya saudara tidak mengampuni. Sudah kasih dalam Tuhan. Keuntungan apa yang ambil dari kita? Doa Bapa kami dalam Matius pasalnya yang ke-6, akhir doa Bapa kami itu ayat 14-15. Di sana dikatakan, Yesus katakan, oleh sebab itu ampunilah mereka. Kalau engkau mengampuni mereka, maka Bapa akan mengampuni. Tetapi kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa juga, Allah Bapa di surga, tidak akan mengampuni kita. Sekarang pertanyaannya, kalau sampai kita tidak mengampuni, berarti saudara, iblis memakai, ya,
Sebenarnya dalam hati ingin sekali ya kita doa, Tuhan ampuni dia. Tapi tatkala ketemu dengan orang itu kita kesel. Itu tandanya kita tidak mengampuni. Kita suruh Tuhan mengampuni dia, tapi kita sendiri tidak mau mengampuni. Dan firman Allah ingatkan, tatkala saudara dan saya tidak mau mengampuni, Bapa di sorga tidak mengampuni. Kalau sudah demikian, iblis ambil keuntungan apa? Sudah kasih dalam Tuhan. Karena kita tidak mengampuni, karena iblis yang memakai keinginan daging kita, pikiran kita, sampai kita tidak mengampuni seseorang. Dan firman Allah katakan, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita, sekalipun pendeta seperti saya. Jadi saudara, keuntungan apa yang iblis ambil saya? Saya masuk neraka. Kalau Bapak tidak ampuni saya, masuk surga, neraka. Kalau saya tidak mengampuni, Bapak tidak ampuni saya, apa doa saya didengar Tuhan? Coba renungkan. Tidak mungkin. Wah, luar biasa saudara. Hal yang sepele, tapi keuntungan iblis membuat kita bisa masuk neraka. Keuntungan iblis bisa membuat kita, doa kita sia-sia, pelayanan kita sia-sia. Coba direnungkan. Saya baca firman Tuhan ini, saya wah, luar biasa. Saya terus habis renungkannya, Tuhan tolong saya, kuasai dan kendalikan seluruh kehidupan saya dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Saya tidak mau iblis ambil keuntungan dari diri saya. Itu doa saya. Suara Tuhan, tergantung kamu. Saya sudah berkuasa sama kamu. Roh Kudus ada di dalam kamu. Firman sudah ada di dalam kamu. Gunakan itu. Tak kala ada orang yang menyakitimu, langsung bebaskan dia, ampuni dia. Jangan lagi pikirkan apa yang dia sudah lakukan sama kamu. Selama kita masih memikirkan apa yang dikatakan, digosipkan sama kita tentang kita, itu tetap, walaupun kita sudah berdoa, walaupun kita sudah katakan seperti saya katakan, sudah kasih lampu Tuhan. Doa saya, kalau Tuhan kuasai saya dengan firman dan Roh Kudus-Mu, bahkan kuasai dan kendalikan seluruh pikiran saya, perasaan saya, keinginan saya dengan firman dan Roh Kudus-Mu, karena saya tahu itulah yang akan membuat saya kehilangan surga. Tapi saudara, satu hari itu sampai 5-6 kali loh, tiap ada pikiran yang gak benar, saya doa. Tapi itu saudara, bukan langsung Tuhan, oh iya, enggak. Itu jawaban Tuhan, terserah kamu. Saya sudah berikan Roh Kudus yang kuasa, firman yang punya kuasa itu, dan gunakan itu. Jadi saudara, kita lah, jangan cuma doa sudah kasih dalam Tuhan, tapi kita harus ambil keputusan. Tak kala ada orang yang menyakiti hati kita, sudah kasih dalam Tuhan, bebaskan, ampuni dia, bebaskan dia dari pikiran. Kalau ketemu dia, senyum, berikan kasih kepadanya. Soal itu saja saudara-saudara, keuntungan iblis sama kita. Nggak mengampuni saja, waduh, keuntungan iblis luar biasa. Sudah kasih dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan itu begitu baik dan terlalu baik bagi kita, sudah kasih dalam Tuhan. Jangan kita berpikir sudah kasih dalam Tuhan, kita rajin berdoa, saya pendeta. Saya kasih contoh tadi, sudah kasih Tuhan ya. Orang-orang yang luar biasa seperti Daud, Musa, apalagi Musa saudara, dipakai Tuhan. Laut terbelah, dia berdoa, minta air keluar, tapi sudah kasih dalam Tuhan. Ya, iblis bisa menggunakan apa saja. Apa kesalahan Musa? Musa cuma kesal dengan bangsa Israel. Keselnya apa sudah? Bukan kesel karena bangsa Israel yang kita, karena tidak taat. Musa selalu katakan, taati firman Allah, jangan bersungut-sungut. Tapi bangsa ini bersungut-sungut terus. Sampai satu saat mereka kekurangan air, lalu sudah kasih dalam Tuhan. Musa berdoa, Bapa, mereka
Lalu Tuhan katakan Musa, pergilah ke batu gunung itu, berbicaralah akan keluarga. Saudara, karena kesel dengan bangsa Israel, lagi-lagi bersungut, Tuhan sudah tolong, sudah kasih lalu Tuhan. Saudara lihat saudara, Musa kesel bukan karena orang Israel ngomongin dia, nyakiti dia, enggak. Musa kesel karena sudah kasih lalu Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah dipimpin Tuhan, lalu bersungut-sungut. Ya itu penyakit yang Tuhan saudara. Apalagi kalau hamba Tuhan itu sering berdoa buat kita, sudah kasih lampu Tuhan, tak akan melihat orang yang didoakan lagi-lagi nyakiti Tuhan, kesel saudara, nggak mau doa lagi, tapi harus salah lagi saudara. Nah ini karena kesel, iblis ambil keuntungan saudara, kasih lampu pada suka menyakiti. Nah itu karena pikiran, perasaan. Begitu juga dengan Musa. Akhirnya Tuhan bilang bicara, dia karena kesel dia pukul ke batu gunung. Saudara, itu kan bukan dosa, nggak nyakiti siapa-siapa. Tuhan suruh bicara, dia pukul ke batu gunung karena kesel dengan bangsa Israel. Tapi dengan itu saudara lihat, Tuhan berkata di dalam Bilangan 14 sana dikatakan, Tuhan berkata kepada Musa, karena kamu tidak menghormati aku di depan jemaat ini, di depan bangsa Israel, kamu menista aku, coba saudara, maka kamu tidak akan masuk di dalam tanah perjanjian. Iblis ambil keuntungan luar biasa. Cuma dengan dia pukul batu gunung, tidak mukul manusia, pukul batu gunung saja, membuat mereka tidak bisa menikmati janji Allah. Iblis ambil keuntungan, iblis ketawa, jadilah apa yang serencana saya. Musa Harun tidak masuk. Dari tak kalah sudah kasih lampu Tuhan, saudara dan saya tidak mau mengampuni. Iblis ketawa. Sudah kasih lampu Tuhan. Saya pernah mengalami hal itu. Sudah kasih lampu Tuhan. Kalau mau doa pagi dari gereja dulu, sudah kasih lampu Tuhan. Datang doa pagi. Terus mau doa keluar gerimis. Udah nggak jadi. Udah nggak jadi doa pagi. Dan itu berulang-ulang saudara. Ya, apalagi kalau hujan, gerimis aja dah. Persis saya tidak mau ke gereja, saya lihat ada seperti muka orang ketawa sih. Dia ketawain saya. Wah, dalam nama Yesus, ini setan punya dunia. Saya ambil keputusan. Setan, kasih hujan keras, pagi-pagi saya akan ke gereja. Dan sejak saat itu, mau hujan mau apa saya ke gereja, biar basah. Saya tidak mau iblis ambil keuntungan dari diri saya. Jangan gunakan hidupmu yang berharga di mata Tuhan, lalu iblis gunakan. Sudah kasih ambil keuntungan dari cara hidup kita. Mari sudah kasih tanamkan di kehidupan kita. Ya, bangsa Israel Tuhan pimpin dari Mesir menuju tanah perjanjian. Pertolongan Tuhan sertai loh. Coba saudara, ya di dalam perjalanan itu Tuhan sertai. Mujizat-mujizat terjadi. Ada musuh yang Tuhan lawan mereka, musuh-musuh ini. Tuhan kasih mata. Kalau ada penghalang, laut saja bisa terbelah. Sudah kasih mata. Tuhan begitu mengasihi, tetapi sudah kasih dalam Tuhan. Bangsa Israel tetap bersungut-sungut. Kenapa? Iblis gunakan padang belantara yang susah, yang penuh tidak ada hal-hal yang indah, sudah kasih lampu Tuhan. Ya, membuat mereka bersungut-sungut. Musa, engkau mengantar kami keluar dari Mesir. Lebih baik kami mati di Mesir saja daripada kami berjalan tempat ini. Tuhan dengar. Tuhan katakan,
Apa yang kamu minta itu akan terjadi. Saudara, iblis menggunakan melihat perjalanan yang sulit membuat bangsa Israel tidak menikmati janji Allah. Saudara lihat mereka mati di padang belantara. Mari saudara simak Tuhan. Tuhan sediakan sorga buat saudara dan saya. Kita sedang berjalan menuju sorga saat ini. Ini kita sedang berjalan di padang belantara. Ya. Banyak hal yang tidak kita inginkan di dunia ini. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan. Iblis gunakan hal-hal seperti itu untuk melemahkan kita. Supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan. Tidak mau menyenangkan Tuhan lagi. Bukan tidak bisa. Semua kita bisa menyenangkan Tuhan. Cuma membuat kita tidak mau. Semua kita sudah kasih tahu ini kok bisa beribadah. Siapa bilang nggak bisa? Cuma kita tidak mau. Tak kalah situasi keadaan, nah sudah kasih Tuhan. Nah membuat kita tidak mau datang beribadah. Dan sadari ya saudara, iblis ambil Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Kalau kita tidak menyenangkan Tuhan, iblis ambil keuntungan dari kita. Dan keuntungannya iblis itu menjauh lebih besar dari kerugian kita sendiri, merugikan diri kita sendiri. Sudah kan? Kita kehilangan surga. Doa-doa kita tidak dijawab. Ini coba saudara renungkan saudara. Mungkin selama ini ada saudara-saudara berdoa untuk sesuatu hal, bahkan puasa, tapi belum dijawab. Saudara silam Tuhan, coba renungkan. Mungkin ada sesuatu yang iblis sodorkan sahabat, dan engkau percaya itu membuat engkau jadi lemah. Engkau tidak mau menyenangkan Tuhan. Saudara kasih. Ya. Yang sepele saja, tidak mengampuni itu saudara ya. Itu kehendak Tuhan bagi kita supaya kita mengampuni. Itu soal sepele sehari-hari loh saudara. Belum kalau hal kita di dalam usaha kita ditipu, sudah kasih lampu Tuhan. Di dalam rumah tangga kita ada masalah-masalah, ya seperti saya tukang marah, gampang sekali marah. Nah itu iblis gunakan semuanya itu, saudara kasih lampu Tuhan. Ya, kalau sampai saya marah, apa nih? Iblis ambil keuntungan di dalam diri saya. Sudah kasih lampu Tuhan. Ada yang kehilangan dari diri saya. Coba saudara kalau pagi-pagi saja saudara sudah nggak senang melihat di rumah mungkin ada sesuatu marah. Sepanjang hari itu dari pagi sampai sore saudara uring-uringan karena pikiran ini. Itu saja sudah keuntungan iblis sudah membuat kita tidak ada sukacita sepanjang hari. Apalagi kalau hubungan dengan Tuhan. Sudah kasih kita sudah menyakiti Tuhan. Dan kalau kita sudah menyakiti Tuhan, sudah kasih lampu Tuhan, ya udah. Kita tidak akan alami janji-janji Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Itu bangsa Israel sudah kasih lampu Tuhan. Ya. Ya mereka kehilangan, tidak memiliki janji Allah. Siapa lagi kalau perjanjian baru kita lihat Petrus saja sudah. Petrus yang luar biasa sudah. Siapa mau sangka Petrus bisa menyangkal Tuhan? Ya. Karena Petrus itu Tuhan katakan, "Hai Petrus, menurut kamu siapa saya?" Hari Minggu lalu saya sudah. Petrus katakan, "Engkau Mesias anak Allah." Murid-murid bilang, lain bilang, "Oh engkau adalah Elia, engkau adalah ini." Petrus katakan, "Engkaulah Mesias anak Allah." Yesus katakan, "Di atas batu ini aku akan mendirikan jemaat." Sudah kasih di atas Petrus. Tapi sampai bisa menyangkal Tuhan orang itu. Iblis gunakan saudara situasi yang ada. Waktu Yesus tangkap, sudah kasih lampu Tuhan. Nah ini akibat Petrus mengikuti Tuhan dari jauh. Kalau sudah baca firman Tuhan, tatkala Isa Yesus ditangkap lalu dibawa ke halaman Kayafas, maka Petrus dan murid-murid yang lain dari jauh mengikuti Yesus. Dari jauh itu maksudnya menjaga jarak. Kalau menyenangkan, oke saja lebih dekat. Tapi kalau tidak menyenangkan, membawa masalah, jauh-jauh dari Tuhan. Nah ini mereka ikut Tuhan dari jauh. Dan tak kala masuk ke halaman Kayafas, tempatnya Kayafas,
Yesus disiksa di halaman, dipakai mangkat berduri, ludahi, dihina. Nah, Petrus lihat, justru itu yang iblis gunakan, memakai mata Petrus melihat. Timbul ketakutan, timbul kekhawatiran, sehingga tak kala ada yang berkata, pada yang ngomong itu seorang budak, anak perempuan kecil, ini juga murid Tuhan. Petrus bilang apa? Saya tidak kenal dia, sungguh loh enggak. Lalu datang, oh iya ini murid Tuhan juga. Oh enggak, sumpah dia, sumpah lagi. Sudah lihat, iblis ambil keuntungan, sudah. Petrus menyangkal Tuhan cuma karena melihat. Sudah kasihlah, berapa banyak kita anak Tuhan, hamba Tuhan, cuma karena melihat. Sudah kasihlah Tuhan, membuat kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Cuma karena mendengar kata orang, membuat kita tidak bisa menyenangkan Tuhan, tidak mau taat kepada firman Allah. Sudah dikasih dalam Tuhan, banyak kerugian kita, saudara. Tanam keadilan itu semua iblis gunakan, tidak lain untuk supaya saudara jadi lemah, supaya saudara tidak bisa menyenangkan Tuhan. Sudah kasihlah Tuhan. Oleh sebab itu mari mulai saat ini saudara sudah dengar firman Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, ya apapun engkau lihat, apapun yang engkau alami, sudah kasih dalam Tuhan. Jangan membuat engkau jadi lemah. Pandang, fokus. Dia sangat kasih. Sudah ingat, iblis itu penipu. Iblis itu penipu. Ya, cuma sudah kasih dalam Tuhan, kita lah yang mau ditipu. Sudah tahu dia penipu, tapi kita sudah kasih dalam Tuhan. Iblis itu licik, karena dia tidak bisa menyakiti Tuhan, dia pakai manusia untuk menyakiti Tuhan, pakai pendeta-pendeta hamba Tuhan, pakai jemaat Tuhan yang Tuhan kasih untuk menyakiti dia. Umpama, saya berikan contoh, saya mau menyakiti Stefan umpama di situasi rumah saya, cuma kalau saya mau sakiti dia nggak enak. Saya gunakan orang lain yang dekat dengan Stefan, umpama saya gunakan Teju. Oh ini Stefan begini gitu. Nah, akhirnya bukan saya nyakiti Teju, tapi saya yang beralat. Kita menyakiti Tuhan, iblis yang memperalat kita. Dengan kata lain, kita mau dipakai oleh iblis. Coba renungkan. Kalau itu kita lakukan, saudara, sudah neraka menjadi bagian kita. Karena firman Allah Yesus katakan, tidak semua orang yang memanggil Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dialah yang mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Jadi pegang kata-kata Tuhan, jangan pegang kata-kata pendeta yang lain. Pegang firman Allah. Hanya mereka sudah kasih Tuhan yang melakukan kehendak Allah. Jadi tak kala kita tidak melakukan kehendak Allah karena diperalat sama iblis, kita kehilangan, kita rugi besar. Iblis ambil keuntungan dari hidup kita. Sudah kasih Tuhan, sekali lagi dia itu penipu. Coba saudara, kenapa sekali firman Allah katakan dia adalah penipu? Yesus sendiri yang katakan, iblis itu dari awal pemula dia pendusta, bapa pembohong. Yohanes 8, coba tolong bacakan supaya tahu. Yohanes 8 ayat 24, coba Yus tolong bacakan. Baca yang keras, Yus. Coba lepas dulu tuh apa yang namanya ayat. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hati-hati saudara. Ya.
Jangan sampai iblis ambil keuntungan dari hidup kita. Ya, saya ambil contoh saja. Terakhir, ingat Adam, manusia pertama diciptakan Allah. Sudah kasih tahu Tuhan. Adam dan Hawa tinggal bersama Allah di Taman Eden. Segala sesuatu yang Adam dan Hawa butuhkan ada di Taman Eden. Yang seringkali saya suka katakan sama saudara, selama Adam dan Hawa ada Taman Eden, mereka itu tidak tahu apa itu sakit, penyakit, apa itu sakit hati, apa itu hidup kekurangan, apa itu penderitaan. Mereka nggak tahu. Karena segala-galanya mereka hidup bersama Allah di dalam Taman Eden, punya segala-galanya. Allah kasih firman, karena cinta sama Adam dan Hawa, supaya mereka tetap tinggal Taman Eden. Allah ingatin, Adam, jangan makan itu buah sana ya, yang ada di tengah-tengah taman. Sebab kalau engkau makan, engkau akan mati, engkau akan keluar dari taman ini. Sudah kasihlah Tuhan. Kenapa Tuhan katakan jangan makan? Karena Tuhan tahu ada si malaikat penghulu sudah jadi iblis, dan dia akan menggunakan, ya, mengambil kesempatan. Itu sebabnya firman Allah katakan Efesus 4, jangan berikan kesempatan sama iblis. Sudah kasihlah Tuhan, ya benar. Setelah Allah berkata begitu, Adam dan Hawa jalan-jalan. Tiba-tiba mereka sampai di pohon tengah-tengah taman. Lalu mereka lihat-lihat, iblisnya nongol. Adam, kalau engkau makan itu buah, engkau akan jadi seperti Allah. Iblis pengen jadi seperti Allah. Sebenarnya kalau Adam mengerti, dia sudah jadi seperti Allah. Iblis tawarkan, kalau engkau makan, engkau jadi seperti Allah. Karena firman Allah katakan, maka Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dengan Allah. Seperti Allah, tapi bukan Allah. Segambar, sedangkan iblis tawarkan jadi seperti Allah. Coba saudara, goblok banget si Adam. Dia sudah jadi seperti Allah, tapi ditawarin, kalau engkau makan, engkau jadi seperti Allah. Apa-apaan. Dasar kita yang bodoh, mau digunakan oleh iblis. Adam makan. Iblis nggak punya kuasa, saudara. Kalau iblis punya kuasa, dia ambil itu buah, dia kasih makan. Ini Adam makan. Iblis nggak punya kuasa. Yang ambil kuasa Adam. Iblis cuma goda. Begitu juga dengan kita, saudara. Iblis nggak punya kuasa untuk membuat saudara tidak mau untuk melayani Tuhan, tidak mau menyenangkan Tuhan. Dia tidak punya kuasa. Dia cuma goda kita. Sudah kasih dalam Tuhan, dia kasih pikiran, perasaan, akhirnya engkau yang tidak mau menyenangkan Tuhan. Engkau yang tidak mau mengampuni siapa? Umpama saya tidak mau mengampuni Stephen. Sudah kasih dalam Tuhan, yang tidak mau siapa? Ya saya sudah kasih dalam Tuhan. Jadi saya harus lawan. Sudah kasih dalam Tuhan. Begitu juga sudah kasih dalam Tuhan Adam. Kena tipu dari dia makan. Dan akhirnya sejak dia makan, maka apa yang selama ini dia tidak rasakan, dia mulai rasakan penderitaan, kekurangan, apa itu penyakit, apa itu sakit hati. Ya, dia kehilangan anak, dibunuh sama kakaknya, sama Kain. Itu saudara, itulah yang akan kita alami kalau kita beri kesempatan sama iblis. Sudah kasihlah, iblis akan ambil keuntungan besar melalui hidup kita. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini, saudara, supaya hari-hari selanjutnya kita bisa menikmati kedamaian, kebahagiaan bersama Tuhan. Hati-hati, saudara. Ya, jangan berikan kesempatan sama iblis. Jangan sampai iblis ambil keuntungan di dalam diri kita. Lakukanlah firman Allah. Apa yang Allah inginkan, lakukan. Kalau iblis mulai sodorkan yang mulai di pikiran, perasaan kita, sudah kasih tolak jauh-jauh. Engkau hidup menyenangkan Tuhan. Dan kalau itu engkau lakukan,
engkau akan melihat hari-hari selanjutnya, hari-hari yang penuh sukacita. Janji-janji Tuhan akan menjadi bagian kita. Terlebih tatkala Tuhan panggil, sorga menjadi bagian saudara dan saya. Terima kasih kepada Tuhan. Biar melalui firman Allah ini, saya sudah berhenti menyampaikannya, tapi biar Roh Allah yang berbicara lebih jauh dalam kehidupan saudara dan saya. Dan tergantung saudara, sudah kasih Tuhan. Renungkan terus firman. Sebelum kita berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Inapkan ayat kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan berdoa dengan kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam sepanjang hidupku. Amin. Oh terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan kami berterima kasih. Pagi hari ini Tuhan sudah melawat kami dengan firman. Bahkan pagi hari ini Tuhan sudah melawat dan menjamah setiap jemaat Tuhan, setiap kami semua di dalam nama Yesus. Dan kami percaya melalui jamahan-Mu Bapa, kami akan pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Kami pulang dengan kesehatan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Innatakan ayat Allah. Segala tipu daya dan kuasa kegelapan yang berusaha mencari keuntungan dalam kehidupan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Innaka ya Rabbus. Biar dimanapun kami berada Bapa, firman dan Roh Kudus menguasai, mengendalikan seluruh kehidupan kami, terlebih pikiran, perasaan, keinginan kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Innaka ya Rabbus. Kami tidak mau kehilangan sorga. Kami tidak mau kehilangan berkat-berkat daripada-Mu. Kami tidak mau kehilangan kesehatan daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Inna wasana. Kinatakan ayana wasana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kinatakan ayana wasana. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun dekat, Tuhan kawali kami semua dengan malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu perapa pun dari rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, sadarkan kami, agar supaya apa yang keluar dari hidup kami, melalui cara berpikir kami, perasaan hati kami, keinginan, tingkah laku kami, perkataan kami, semuanya adalah firman Tuhan. Sehingga benar-benar tidak ada kesempatan bagi iblis untuk mencari keuntungan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan orang yang berhadap bersama. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah membalikan segala hulu hasil perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami. Karena memang itu menjadi milik Tuhan.
sesuai dengan janji-Mu Bapa. Engkau buka tingkap-tingkap langit. Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Harta benda yang Tuhan percayakan kepada mereka, usaha-usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka Bapa, pagari dengan api daripada-Mu. Karena kami tahu banyak niat-niat jahat dari orang-orang yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan yang berniat tidak baik. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati semua apa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Bahkan usaha mereka semakin naik, bukan semakin menurun, dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua untuk masuk dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Amin.